Dan juga sama-sama kita hormati Ketua RW 13 yang baru, Bapak Randes Apip. Alhamdulillah, sekarang sudah bisa menyertai kita dan kelihatan apa sikapnya berbeda kan kalau sekarang ya. Saya dulu kalau dengan Ketua selalu bercanda kan, sekarang jahit Pak. Gak mau senyum pun, gak mau dia gak mau senyum. Jual mahal. Perlu juga sih, kan harus meningkatkan wibawa Pak ya. Oh, harus dibawa pejabat keras. Alhamdulillah, kita doakan supaya beliau diberikan kekuatan ya, ketabahan, kesabaran dan keyakinan yang kuat untuk bisa memimpin masyarakat RW 13. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Haji Nur Zakaria yang selalu menyertai kita. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya akan membawakan tema menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ya, sekarang kan bulan Sya'ban Pak ya. Tanggal, kalau kalender Muhammadiyah itu besok Pak, dia lebih cepat ya. Kalau kalender yang lain itu dia mundur agak jauh, karena nanti malam 13 ya. Kalau lihat bulan itu sudah besar, jadi dia ambil besok malam pertengahan bulan. Bapak suka yang tengah nggak? Suka ya? Saya akan membacakan sebuah hadis yang diturunkan pada malam nisfu Sya'ban. Ya, jadi saya kutip sengaja hadis ini. Hadis panjang Pak. Diambil kalau di Riyadhus Shalihin itu satu lembar Pak, saking panjangnya. Tapi saya ambil beberapa saja. Karena hadis ini banyak isinya Pak, berkaitan dengan ibadah, akhlak, musyroh, rumah tangga ya, filsafat, ilmu kalam, banyak sekali ya. Sunnah-sunnah di hadis ini yang Allah turunkan pada malam nisfu Sya'ban ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat ala uhadditsukum anni. Qulna bala. Jadi hadis ini dibacakan oleh Siti Aisyah kepada para sahabat itu sesudah Rasulullah SAW meninggal, jauh meninggal, baru disampaikan kepada para sahabat. Lalu kata beliau, lamma kanat lailatia ya, lailatia kana Rasul sallam fiha indi inqalaba fawadha'a ridaahu fakhala'a na'laihi fawadhahuma 'inda rijlaihi fabasata tarafa izarihi ala firashihi fattajja'. Itu bagian pertama itu. Itu panjang sekali Pak. Kata Siti Aisyah, pada suatu malam giliranku. Jadi Nabi Muhammad ini kan istrinya banyak Pak. Dia menggilir itu pada istri-istrinya. Malam itu kebetulan giliran Siti Aisyah. Dan dia sudah bersiap-siap Pak. Ya bersiap-siaplah karena giliran dia. Nabi Muhammad akan datang tuh. Sudah Pak. Kalau kita kan kayak kita dulu kalau tugas keluar kota tuh kan suka telepon dulu kan. Mah, Bapak mau pulang nih, gitu kan ya. Gimana landasan pacu? Nah, gitu kan ya. Bisa mendarat ke pesawat. Kan aja gitu telepon dia. Karena ada istri kita kan, Pak, sorry, ini hujan lebat dia bilang. Jalanan licin becek gitu. Nah dulu Siti Aisyah juga begitu Pak. Pada malam gilirannya itu dia sudah bersiap-siap. Datang Rasulullah SAW pada malam itu ya malam
Lalu biasa Rasul itu melihat Siti Aisyah itu sudah berbaring, sudah tidur gitu ya, sehingga Rasul tidak memberanikan diri, Pak. Nggak memberanikan diri untuk membangunkan gitu. Lalu dia membuka gamis, pakainya dia buka, ya, sendalnya dia buka, sirwalnya dia buka, izarnya dia buka. Pokoknya dalam keadaan apa? On the track gitu ya, siap gitu kan. Udah dia celentang tidur, sudah siap Pak, sudah tinggal apa satu step saja gitu kan. Ya. Pong Siti Aisyah juga sudah bersiap-siap, sudah terlentang gitu ya. Ya siap-siap tinggal satu selimut selesai. Tapi entah kenapa Rasul itu bangun lagi Pak. Bangun lagi karena mengira Siti Aisyah sudah tidur, dia bangun lagi. Lalu pakai celana lagi, pakai gamis lagi, pakai sorban lagi, pakai sandal lagi, keluar. Nah, Siti Aisyah menyaksikan gitu, buru-buru dia ambil pakaian, dia pakai kerudung. Pakai kerudung malam-malam Pak, tengah malam. Rasul keluar, diikuti oleh Siti Aisyah secara mengendap-endap gitu. Kemana keluarnya? Ya. Ternyata Rasul menuju ke arah Baqi itu. Ya. Kalau Bapak nanti pergi umroh untuk haji, rumah Rasul itu kan kuburan Nabi itu ya. Kalau Bapak menghadap kiblat, sebelah kiri itu ada pintu, namanya Babul Jibril. Kalau depan itu Babul Salam. Kalau jalan dari ujung ke ujung, ya itu depan apa rumah itu Babul Salam. Tapi pintu kamar Nabi itu di kuburan itu, kubur makam Nabi itu, ada pintu sebelah kiri itu namanya Babul Jibril. Sekarang pintu masuk orang perempuan tuh. Kalau akhwat tuh, ibu-ibu tuh masuk dari Babul Jibril tuh untuk masuk ke Raudhah ya. Lalu keluar dari situ. Siti Aisyah itu juga menuju ke Baqi, kuburan tuh sekitar 500 meter lah dari Babul Jibril itu, adanya sebelah kiri. Terus ke sana. Siti Aisyah itu mengendap-endap gelap Pak, dalam kegelapan malam nggak kelihatan di balik pohon. Terus ternyata Rasulullah di Baqi itu mengangkat tangan. Dalam hadis diceritakan sedang berdoa. Kalau mengangkat tangan berdoa kan 3 kali dia angkat tangan, sekali lagi angkat tangan lagi 3 kali. Ini juga hadis sebetulnya kita berdoa itu boleh angkat tangan. Ajaran Rasulullah SAW berdoa dengan mengangkat tangan. Kemudian berbalik, Siti Aisyah berbalik, lalu Rasul kembali berjalan cepat. Siti Aisyah jalan lebih cepat lagi cepat. Ya, di balik pohon-pohon itu berlari-lari itu. Sampai kemudian masuk rumah dan mendahului Rasulullah SAW. Langsung ditutup selimut. Rasul masuk juga. Rasul mendengarkan suara terengah-engah. Tanya, "Mama kaya Aisyah, apa yang terjadi denganmu Aisyah? Kok suara kamu ini terdengaran? Apa nafasmu terengah-engah?" Dia bilang, "Masya, enggak ada apa-apa ya Rasulullah." Enggak. Lalu Rasul ngomong nih, ya. La tukhbirini au la yukhbirannil latiful khabir. Rasul marah. Wahai Aisyah, ceritakan kepadaku tentang apa yang terjadi dengan dirimu, atau Allah akan menceritakan kepadaku tentang peristiwa yang terjadi pada dirimu. Dialah Al-Latiful Khabir, yang maha halus dan maha memberitahukan. Ini ilmu kalam. Ini ada bab tersendiri tentang Al-Latiful Khabir yang sering Bapak baca, Al-Latif. Allah maha tahu sampai ke dalam hati paling dalamnya tuh. Ya. Lalu diceritakan dah tentang yang terjadi. Saya ada perasaan apa? Cemburu ya Rasulullah. Saya menduga engkau sedang berjalan menuju kepada istri-istrimu yang lain. Namanya al-ghuyur, ghirah, cemburu nih Pak. Ini juga ajaran Pak. Dalam rumah tangga harus ada perkara cemburu. Nanti akan saya singgung sedikit tentang cemburu. Lah kemudian Rasul cerita, "Wahai Aisyah, waktu kamu tidur berbaring tidak berpakaian tuh, ya. Jibril datang tapi dia tidak berani masuk ke rumahku. Tapi dia memanggil untuk keluar dari rumah ini untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepadamu. Kenapa? Karena Allah malam ini akan turunkan
langit yang rendah dan akan mengampuni banyak hambanya. Jadi Allah turun pada malam itu dan meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdoa untuk memberikan ampunan kepada seluruh umat manusia yang beriman. Di antaranya orang-orang yang sudah dimakamkan yang beriman itu di bawah itu. Minta kan diangkat tangan ya. Doa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW pada malam nisfu Sya'ban itu. Dan Jibril tidak berani masuk, tapi dia memanggilku saja. Kemudian Siti Aisyah tanya lagi, ya Rasulullah, kira-kira kalau ke makam itu apa yang mesti dibaca? Gitu ya, tanya itu. Lalu Rasul ajarkan, bagaimana kalau kita ke kuburan tuh, ke makam tuh, ada etikanya. Ini ajaran sunnah Pak. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin, ya. Wa rahimallahu minal mustaqdimina minna wal mutaakhirin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah tentang doa kalau kita masuk area kuburan pemakaman. Jadi ucapkan salam, assalamu ala ahli diyar, salam sejahtera kepada ahli diyar, ahli kubur maksudnya. Boleh diganti teksnya, assalamu ala ahli kubur, boleh. Minal muslimin wal mu'minin, orang muslim dan orang beriman. Jadi memang salam sejahtera ini, doa ini untuk orang beriman dan orang Islam saja. Sekalipun kuburan tadi dicampur dengan orang kafir, tapi kita mengalamatkan kepada orang Islam dan orang beriman, ya. Baik yang dulu tuh, ya, ataupun yang sekarang meninggal. Semoga Allah merahmati kalian semua, ya. Sesungguhnya aku ini, jika Allah mengizinkan, Allah takdirkan, aku akan menyusul kalian semua. Itu doanya Pak, ya. Itu doa yang dibacakan oleh kita kalau kita datang ke kubur, gitu ya. Dan hadis juga menceritakan bolehnya orang perempuan datang ke kubur, sekalipun memang ada beberapa mazhab yang tidak menganjurkan. Tapi hadis ini menjelaskan karena Aisyah itu ikut sampai baki itu Pak, ke kuburan itu ya, ikut ke sana. Jadi hadis ini boleh dijadikan pegangan untuk para ummahat, ibu-ibu untuk pergi ke makam, ke kuburan. Teruskan tentang nisfu Sya'ban. Memang hadis-hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban itu jadi perdebatan. Banyak yang mendhaifkan, banyak yang mensahihkan. Tapi kita harus ingat Pak, hadis-hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban itu semuanya ada dorongan untuk beramal, ya. Namanya fadhilul amal dan tidak ada yang berkaitan dengan hukum. Ya, dah. Misalnya sholatnya ditambah jadi sholat sunat itu jadi 1000 rakaat, tidak berkaitan dengan itu. Sekalipun ada beberapa pendapat yang menyatakan sholat sunat itu 1000 rakaat, tapi itu tidak berkaitan dengan hadis, cuma dorongan saja. Kayak misalnya gini, sholat sunnah berjamaah pada malam nisfu Sya'ban itu memang dianjurkan oleh para ulama. Kenapa? Sebagai bentuk latihan menjelang Ramadan. Di sana ada surah tarawih, ada tarawih. Maka Sya'ban ini dijadikan bulan latihan, ya. Sama dengan saumnya juga. Saum Sya'ban ini dipakai untuk latihan, agar nanti pada Ramadan itu dia tidak ragu lagi, tidak kaku lagi. Kalau Bapak pergi ke beberapa daerah memang ramai Pak, tapi semua itu adalah dalam rangka mempersiapkan diri menjelang Ramadan, dijadikan sebagai bulan latihan, malam latihan. Di masjid itu ramai Pak. Maka itu kita menyikapinya harus positif, ya. Jangan kemudian itu nggak boleh, ya, positif. Ini bulan latihan. Saumnya bahkan kata Siti Aisyah dalam hadis lain, istakmala syama Rasulullah SAW illa fi Sya'ban, ya. Tidak ada illa fi Ramadan. Tidak ada puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang sempurna
sempurna kecuali bulan Ramadan. Wa ra'aitu aktsara siyama min Rasulullah sallam illa min Sya'ban. Dan tidak ada puasa sunnah, saum sunnah yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban kita boleh puasa sunnah sebanyak-banyaknya, asalkan jangan mendekati Yaumus Syak. Hari yang dilakukan kapan itu? Tanggal 29 atau 30, 28, 29, 30. Itu nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena takut ragu. Jangan-jangan tanggal itu sudah masuk bulan Ramadan. Paham ya? Jadi nanti Ramadannya lebih. Paham ya? Dan itu juga untuk membedakan antara bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Jadi tidak boleh saum pada bulan Syak, Pak. Yang tanggal-tanggal 29, 30 nggak boleh, Pak. Karena takut nanti sangkanya bulan puasa ini nyambung, ya 60 hari nggak boleh. Atau dianggap menempelkan antara ibadah sunnah dan fardu. Yang mana yang sunnah, yang mana yang fardu tidak bisa dibedakan. Oleh itu tanggal 29, 30 itu harus nggak boleh saum. Tapi dari tanggal 1 kita boleh puasa. Senin Kamis boleh, Nabi Daud boleh, ya, Ayyamul Bid boleh. Bahkan Siti Aisyah kalau mengqadha saum, perempuan kan banyak halangan ya, Pak ya. Waktu Ramadan yang nunggak seminggu. Kalau haidnya 2 minggu, 2 minggu. Lah selama dari Syawal sampai Rajab itu Siti Aisyah sibuk nemenin Rasulullah SAW pergi safar. Jadi nggak sempet tuh bayar utang saum Ramadan tuh ya. Sehingga dia bayar di bulan Sya'ban. Begitu juga Rasulullah SAW. Rasul berbeda dengan kita. Kalau kita puasanya sunat, Rasul dianggap wajib. Saum Ayyamul Bid itu yang 3 hari, 13, 14, 15, bagi Nabi Muhammad SAW itu wajib dia. Ya. Tapi karena bulan-bulan yang lain itu sibuk urusan safar, maka dia nggak sempat mengerjakan. Sehingga dia kerjakan diselesaikan di bulan Sya'ban. Sehingga saumnya banyak, membayar utang saum sunnah, saum wajib Ayyamul Bid. Apa ya? Kayak di kita lah. Orang menyebutnya last minute action, ya. Di ujung-ujung aja tuh, ya, sibuknya dia. Kalau udah mau selesai tuh baru sibuk. Pemain bola kita tuh, Pak. Dia kencang tuh kalau mau selesai, Pak. Kenapa nggak dari awal, Pak? Ya. Sama nih orang yang suka main proyek kan, sibuk bikin proyek sebanyak-banyak itu begitu tahun anggaran berakhir aja, gitu. Last minute action gitu kan. Jadi dulu juga begitu Nabi itu kan, last minute action sebelum Ramadan datang dia selesaikan bayar utang. Karena kalau tidak dibayar utang Ramadan itu, Pak, lewat ya Syawal berikutnya dia harus bayar double 2 kali. Jadi kalau kita utang 2 hari, ya seminggu nggak dibayar belanja tuh, kelewat Ramadan, Bapak harus bayar tuh, ya 2 kali tuh, seminggu 2 minggu. Para ulama membolehkan kalau 2 hari jadi bayar 4 hari tuh. Yang 2 harinya dibayar pakai fidyah, yang 2 harinya bayar puasa beneran, gitu ya. Karena kelewat, sehingga takut nanti bayarnya double. Kalau kita mau denda lah, penalti gitu. Dan sampai seperti itu, Pak. Kalau kita percaya, kalau kita jadi orang beriman, kalau kita pengen jadi orang bertakwa. Kalau misalnya biasa-biasa ya sudah, berarti nggak beriman, nggak bertakwa. Wong nggak ada hukumannya kan? Di dunia kan gak diperlihatkan, bahwa sudah bayar utang belum? Nggak kelihatan tuh, Pak. Baik puasa, baik sholat, baik zakat, nggak kelihatan, ya nggak ada yang tahu orang pun. Itu cuma didasar oleh keimanan dan keyakinan yang kuat saja. Jadi kembali lagi, Bapak boleh praktekkan gitu ya, saum, ya sunnah di bulan Sya'ban sebanyak-banyaknya. Ambil saja Senin Kemis, atau kalau masih kurang saum Daud dah jadi 15 hari. Bagus, wah sangat bagus. Dan dianjurkan itu. Dan sedekah. Dan jangan lupa banyak baca Quran yang sebanyak-banyaknya. Karena kata Salamah bin Suhail, ya, bulan Sya'ban itu sebagai apa? Syahrul Qura, bulan Qari, bulan para Qari. Bulan para Qari itu bulannya orang yang baca Quran.
Sya'ban. Bahkan kata Amr bin Qais, sengaja dia tutup tokonya, Pak. Dia pedagang di pasar, punya pasar, tokonya ramai, Pak. Tapi kalau bulan Sya'ban dia tutup tokonya, Pak. Dan dia fokus cuma baca Quran. Itu adalah tradisi yang dicontohkan para salafus saleh, para sahabat dulu. Ya, baca Quran. Kita alhamdulillah baca Quran tiap subuh kan. Nanti Sya'ban ini bulan Sya'ban di pertengahan ya. Bapak boleh tambah lagi di rumah ya. Boleh dari juz amma kan gitu ya. Jangan kemudian ditanya, "Pak, bulan Sya'ban kita selesaikan khatam Quran 30 juz." Kata, "Iya Bapak sudah menghatamkan juz 30." Nah, gitu. Istri ini ngajak 30 juz, suami bilang juz 30. Apa gitu ya? Juz amal. Kalau bisa kita tambah lagi ya. Saya teruskan ini. Bagian akhirnya ya, saya sampaikan tentang kecemburuan itu, Pak. Jadi Siti Aisyah ini memang orang wanita yang selalu cemburu, Pak. Lah cemburu ini perintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Banyak hadis cerita menganjurkan kita supaya cemburu, Pak. Ada dua cemburu itu, Pak. Al-ghirah lil mahbub, al-ghirah alal mahbub. Pertama, cemburu kepada mahbub. Siapa? Kepada Allah. Maksudnya apa? Cemburu kalau Allah itu diselingkuhi. Apa maksudnya? Disyirikkan. Ya, ada orang menselingkuhi Allah Subhanahu wa taala. Menyembah berhala, menyembah tagut, menyembah arbab, menyembah al-andad. Maka kita harus cemburu ya, kepada orang-orang itu, kepada Allah, karena diselingkuhi oleh umat Islam yang lain ya. Termasuk perbuatannya, perintahnya tuh tiba-tiba diselisih oleh orang lain ya. Maka kita harus cemburu ya. Itu namanya al-ghirah lil mahbub, cemburu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu baik ya, baik sekali. Jadi kalau misalnya ada orang syirik, wah, kita marah ya. Marah, cemburu. Ini orang ini nggak beres. Ada orang misalnya nggak mau melaksanakan sholat, kita harus cemburu. Ya, ini orang nggak sholat. Ada orang nggak bayar zakat, kita harus cemburu. Ya, ini orang nggak melaksanakan perintah Allah. Artinya menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, menyelingkuhi Allah Subhanahu wa taala, kita harus cemburu. Gitu. Yang kedua, al-ghirah alal mahbub, cemburu kepada orang-orang ya yang kita cintai ya. Siapa? Istri misalnya. Kita harus cemburu kalau istri kita misalnya dia punya kecintaan selain kita ya. Tadi pada Allah, sekarang pada istri kita. Kita harus cemburu. Teman saya, Pak, kalau keluar kota dia mesti telepon istrinya tuh, Pak. "Mah, ada di mana?" "Lagi di dapur." "Ngapain?" "Lagi bikin jus." "Nih, dengerin nih suara blender. War. Suara blender itu bunyi di rumahnya. Telepon. Kalau sudah ditanya, "Lagi di mana, Mah?" "Karena di luar kota nih." "Ini lagi di dapur, lagi di ruang tamu, lagi bikin apa?" "Bikin jus buat si Cika gitu lah." "Ini dengerin suara blender nih. War. Begitu pulang, ya nyampe ke rumah istrinya nggak ada. Tanya, "Mama kemana?" "Tahu Mama pergi 2 hari ke pulang-pulang. Tapi kemana-mana selalu bawa blender gitu." Itu ilmu. Dia kemana-mana bawa blender terus. Kayak kita lah, nih ibu-ibu harus hafal nih. Kadang-kadang bapak-bapak, kalau ibu cemburu pada suami, disuruh juga, "Bu, Siti Aisyah itu adalah istri yang paling cemburu. Di antara istri Nabi, Siti Aisyah adalah istri yang paling cemburu, penyemburu berat." Kata dia bilang, "Ghirtu lil mar'ati inda Rasulullah illa Khadijah." Tidak ada seorang wanita yang paling aku cemburui yang disuruh Rasulullah kecuali Khadijah. Karena itu sering disebut oleh Rasulullah dan begitu hormat kepada dia. Sampai kemudian, "Apa nggak ada orang lain? Bukankah Nabi itu sudah meninggal ya Rasulullah? Apa nggak ada wanita lain?" Rasul marah begitu, Pak.
Nah, Khadijah ini sampai kepada suatu ketika ada apa tuh? Madunya Rasul itu namanya apa? Zainab binti Jahsy. Di antara istri Nabi yang paling cantik untuk ukuran orang Arab itu Zainab binti Jahsy. Jadi wanita yang paling cantik di antara seluruh istri Nabi itu ya. Orang Arab kan cantik-cantik, tapi Zainab ini sangat istimewa dan direkomendasikan dengan hadis tentang dia itu paling cantik di antara istri Nabi. Waktu Rasulullah di rumah Siti Aisyah, Zainab ini ngirim makanan buat Nabi Muhammad. Kan gak enak Siti Aisyah ini sebagai istrinya. Kan ada giliran kenapa kamu kirim makanan di sini? Itu Pak nyuruh pembantu tolong senggol piring yang dibawa dari Zainab. Jatuh pecah Pak piring Pak, isi makanan tumpah semua Pak. Saat kemudian Rasul marah dan mengutin pecahan piring itu lalu ngomong kepada pembantu, ibumu lagi cemburu. Nah gitu ya, ibu lagi cemburu. Jadi ibu juga harus cemburu pada suami nih. Yang gampang gini Bu, cek tuh handphone tuh ya. Ada orang kadang-kadang dia punya selingkuh tuh ditulis namanya apa? Low bat. Begitu bunyi dia low baterai. Suatu ketika dicek istrinya, oh ini bunyi kan tuh ya handphonenya. Oh ini low baterai, baterainya low lemah gitu. Istrinya nyolokin kan tuh, Pak tadi lo handphonenya tuh baterainya udah lemah, Papa colokin kayaknya bagus dah. Nggak ketahuan tuh Pak. Sampai suatu ketika mungkin suaminya nggak ada, bunyi handphonenya pakai video call. Keluar lagi low baterai kata penting dibuka tuh biasa tuh. Loh kok gambar perempuan? Baru semar Papa bilang brengsek, dia bilang Mama saya bilang low baterai itu ternyata selingkuhan Bapak gitu. Nah ini jangan Pak, jangan sampai begitu. Kasihan Pak istri kita ya. Kalau memang ada gak suka gitu ya seorang suami gitu. Kalau Bapak gak suka atau punya kebencian tuh, keluarkan kebencian ya. Kalau Bapak punya kesedihan, keluarkan kesedihan ya. Kalau Bapak punya malu, keluarkan kemaluanmu. Kemana ya? Jadi cemburu nih Pak, bukti cinta dan kasih sayang seseorang kepada yang lain ya. Dari Cileunyi ke Cibiru, kalau mau ke Bojongsoang ya, kalau suami punya rasa cemburu ya, itu merupakan tanda sayang. Nah, gitu ya. Jadi kita cemburu harus ditunjukkan juga. Kalau misalnya Bapak misalnya sempat sesuatu yang berharga bagi istri, berikan itu sebagai bentuk hadiah kepada istri itu ya. Atau istri misalnya kalau cemburu kepada suami, tunjukkan bahwa ibu juga sayang kepada suami dengan memberikan pelayanan yang baik lah, seperti Siti Aisyah kan. Contohnya Siti Aisyah tuh kalau pas gilirannya dia sudah siap-siap tuh tanpa disuruh lagi. Ingat nanti tuh di alam kubur itu ya, kita kan dalam keadaan tidur tuh Pak ya. Begitu liliran ya, enak tidur tuh kan, liliran sedikit tiba-tiba ada bayangan hitam, bayangan putih tuh, ternyata malaikat. Pasti kan dia tanya tuh, mana roh buka gitu ya. Nah ibu juga begitu. Kalau malam-malam tengah malam datang tuh pakai baju putih, baju hitam tuh, mungkin bukan ngomong mana roh buka, pasti bilang mana roh buka. Ada juga begitu, maksudnya sejauh sudah siap-siap tuh ya. Apalagi malam Senin, malam Jumat kan gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna manfaatnya dan mari kita sama-sama mengisi malam Nisfu Sya'ban ini dengan amalia yang baik ya. Karena sebenarnya Pak, sifatnya kan hadis itu umum saja Pak. Hadis-hadis Nisfu Sya'ban itu sifatnya umum. Artinya apa? Dilakukan pada malam lain pun sama sebenarnya ya. Dilakukan pada malam-malam lain pun sama saja. Cuma bagaimana cara dakwah nih agar orang itu terketuk hatinya, ada semangat, ada gairah untuk beribadah. Kayak kita lah, agar orang Indonesia hafal
kemerdekaan itu diperingati 17 Agustus. Supaya kita ingat tuh, Agustusan kan ada peringatan Maulid supaya ingat tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi kita semangat kan, ada Isra Mi'raj supaya kita ingat tentang pesan-pesan Isra Mi'raj. Begitu juga nisfu Sya'ban. Jadi cara dakwah, metode dakwah agar orang terketuk hatinya, terdorong hatinya untuk selalu beribadah. Jadi misi utamanya ada itu, Pak. Itu menurut pendapat filsafat. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.